Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Satgas Imigrasi menangkap 103 warga negara Taiwan karena diduga melakukan kejahatan siber serta menyalahgunakan izin tinggal. Jumlah pendaftar SMA SMK di Karangasem masih sedikit. Pura Luhur Tanah Lot dipugar agar bisa menarik banyak wisatawan untuk berkunjung. "103 warga negara Taiwan ini diduga melakukan kejahatan siber serta menyalahgunakan izin tinggal mereka di Bali. Satgas Imigrasi Bali Becik Rabu pekan lalu meringkus mereka di salah satu villa di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. 103 warga negara Taiwan ini ditangkap pihak Direktorat Pengawas dan Penindakan Keimigrasian melalui Satgas Bali Becik hari Rabu pekan lalu. Di lokasi Satgas menemukan perangkat komputer serta ponsel yang diduga mereka gunakan untuk mencari korban. Menurut Satgas, para pelaku mengincar korbannya yang tinggal di luar Indonesia agar tidak mencurigakan mereka datang ke Indonesia tidak bersamaan dan melalui beberapa bandara. Kabupaten Kulani di villa di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Dan di sana kami temukan 103 warga negara asing yang kemudian setelah dilakukan penggeledahan diketahui bahwa ke-103 orang asing tersebut seluruhnya adalah warga negara Taiwan. Ke-103 orang warga negara asing tersebut bertempat tinggal di villa untuk melakukan kegiatan yang mencurigakan, yang kami duga adalah kegiatan yang melakukan kejahatan cyber. Namun demikian, dipastikan bahwa 103 WNA tersebut telah menyalahgunakan izin keimigrasian yang dimiliki sehingga menjadi subjek tindakan administratif keimigrasian. Ke depan dalam waktu dekat kita akan lakukan langkah pendeportasian seluruh 103 WNA tersebut. Ratusan warga Taiwan terdiri dari 12 perempuan dan 91 laki-laki. Dari hasil pengecekan selama di Bali, mereka mengantongi izin tinggal terbatas, izin tinggal kunjungan, serta visa on arrival. Saat ini 103 warga Taiwan masih ditahan di rumah detensi imigrasi Denpasar, dan dalam waktu dekat imigrasi akan mendeportasi mereka. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Lokasi penangkapan 103 warga negara Taiwan di salah satu villa di Banjarbatan Wani, Desa Kukuh, Tabanan, hingga Jumat pekan lalu masih tertutup. Tidak seorang pun diizinkan masuk kecuali petugas. Tidak ada yang menduga villa ini digunakan ratusan warga negara Taiwan untuk melakukan kejahatan siber. Putu Sukrayawan, Kepala Kewilayahan Banjarbatan Wani, Desa Kukuh, Marga, Tabanan, mengaku menyaksikan penangkapan 103 warga negara Taiwan yang diduga bagian dari sindikat internasional pada hari Kamis 27 Juni lalu. Untuk proses dan prosedur ketika ada warga negara asing yang tinggal di wilayah Batan Wani. Dan saya sudah sampaikan, dan petugas itu pun, Mbak Is itu juga mengatakan sudah sesuai dengan prosedur. Dan saya juga sudah mengirim data ke Polsek Marga yang menangani bidang WNA, dan sesuai sudah dengan proses yang ditentukan
dilakukan syarat untuk WNA yang tinggal itu sudah memenuhi syarat dan prosedur. Tapi saya kecolongannya di selaku Kawil, dia tidak langsung mengirim data WNA yang akan tinggal untuk pergantian WNA yang akan tinggal di Batanwani. Dan untuk itulah proses penggerebekan ini dilakukan karena ada kecurigaan data-data yang dikirim sebanyak 12 orang itu semua sudah dideportasi. Made Sugianto, Kepala Desa Banjar Batanwani Desa Kukuh juga meminta pemerintah daerah dan Polri agar memberikan akses kepada petugas desa untuk mengawasi wisatawan asing yang berada di Tabanan. Di kampung, di desa mengawasi orang asing kan terbatas. Nah, bagaimana caranya bagian pengawasan orang asing itu lebih diperkuat, misalnya dengan memberikan akses misalnya kepada desa. Kalau pemerintah kabupaten saja yang kita analkan, kita kan tahu personilnya berapa sih. Luas wilayah Tabanan kan cukup luas. Tetapi kalau ini diperkuat kemudian ke desa sampai ke tingkat Banjar, saya yakin akan lebih kuat. Personilnya akan lebih banyak. Seperti diketahui, Satgas Imigrasi dan BAIS meringkus 103 warga Taiwan di salah satu villa di Tabanan. Mereka diduga bagian dari sindikat internasional yang melakukan kejahatan siber atau skimming. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Selain Polri, TNI juga memperingatkan anggotanya dari tingkat bawah hingga perwira agar tidak berjudi online. Langkah tegas ini dilakukan di lingkungan Korem 163 Wirasatya karena tidak menutup kemungkinan anggota TNI juga bisa tergiur dan kecanduan. Komandan Korem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ida Bagus Ketut Suryawedana mengatakan, pihaknya giat melakukan sosialisasi dan mengingatkan seluruh anggota TNI dari tingkat bawah hingga atas tidak terlibat judi online. Sejauh ini menurut Danrem belum ada anggota yang berurusan dengan hukum terkait kasus judi online. Tentang bahaya judi online ini menjadi atensi buat kita ya, Korem khususnya. Kita sudah sosialisasikan, kita sudah memberikan penekanan petunjuk khusus kepada para dansar, komandan satuan bawah agar mewaspadai judi online ini, karena judi online ini sangat berbahaya. Himbauan dari pimpinan kita di Angkatan Darat juga sudah ada. Nah, untuk itu sementara ini di Korem prajurit kita tidak ada yang melakukan itu. Di Korem 163 Wirasatya Bali ini belum ada, tidak ada. Harapan saya ke depannya kita akan selalu mengadakan pendekatan lagi kepada seluruh prajurit dan mensosialisasikan tentang bahaya dari judi online tersebut, karena bagaimanapun juga judi online tersebut endingnya pasti ke kehancuran rumah tangga. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat perputaran uang di judi online selama tahun 2023 jumlahnya luar biasa, mencapai sekitar 320 triliun rupiah. Pemerintah melalui Kemenkominfo berupaya keras memberantas judi online dengan menutup sekitar 2 juta situs judi online dan jumlah ini akan terus bertambah. Sebagian besar server judi online berasal dari negara-negara di Asia Tenggara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.